Terima kasih Kaicho Lili dan Sian Chandra untuk kesempatan berbagi kenangan dengan Sian Nardi. Bagaimana Hansi sebagai seorang karateka, seorang pembina, seorang pemimpin, bahkan seorang teman, sudah banyak diketahui. Maka pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit cerita ringan tentang Hansi Nardi dari sudut pandang seorang keponakan. Dengan harapan warga juga bisa sedikit mengenal Hansi Nardi sebagai bagian dari keluarga Surya Atmaja. Nama saya adalah Susanto Agustiadi. Saya adalah keponakan laki pertama dari Hansi Nardi. Hansi Nardi adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayah saya, Kristanto, adalah kakak tertua dari Hansi. Kakak kedua Hansi adalah Haryanto, yang saya panggil Om Har. Kemudian kedua adik dari Hansi adalah yang saya panggil Tante Dewi dan Om Pri. Seperti om-om yang lain, di luar acara perguruan yang resmi, Hansi saya panggil Om Nardi. Sampai Mike, kalau bisa tolong di-share foto yang pertama. Terima kasih. Dalam mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan malam ini, ingatan saya kembali ke rumah kenangan di Batu. Rumah di mana foto ini diambil. Secara cepat saja, yang berdiri di belakang, dari kiri adalah ayah saya, Kristanto. Kemudian ibu saya, yang dikenal dengan Sensei Sari, mungkin ada yang masih kenal, penyandang dan 3. Sebelah kirinya, Tante Tita, istri dari adik Sian yang paling kecil, Om Pri. Yang berbaju hijau adalah kakak saya, Tri Sulawati, yang dikenal sebagai Is. Yang berdiri paling kanan adalah Supriyadi, adik bungsu Sian Nardi. Yang duduk di depan, paling kiri adalah Om Har, kakak kedua dari Hansi. Kemudian saya duduk di sebelah emak saya. Di depan adalah emak dan engkong, ibu dan ayah dari Hansi Nardi. Yang duduk depan paling kecil adalah adik saya, Haryadi. Yang seperti saudara kenal, Hansi duduk di bawah, santai saja. Okay. Kalau Ayos Dojo adalah kantor pusat perguruan saat itu, di seberang jalannya, Jalan Panglima Sudirman 7, boleh dikatakan adalah kantor pusat keluarga Surya Atmaja. Rumah yang sampai sekarang ini kita namakan Rumah Batu, saat itu adalah rumah dari Paula dan Paulus Surya Atmaja, ibu dan ayah dari Hansi, yang saya panggil emak dan engkong. Di awal tahun 70-an, Hansi Nardi bersama kakak dan kedua adiknya yang masih bujangan, tinggal bersama di rumah itu. Dan untuk beberapa saat, kakak saya Is dan saya juga sempat dititipkan di sana pada waktu ayah saya merintis usaha baru di Surabaya. Waktu itu kami masih berusia sekitar 5 dan 7 tahun. Karena para om dan tante ini belum punya anak sendiri, boleh dikata hubungan kami yang kecil-kecil ini dengan mereka cukup dekat. Tentunya tidak lama kemudian, kedua adik Hansi mulai berkeluarga dan meninggalkan rumah ini. Di sekitar waktu yang sama, saya dan Is juga ditarik kembali ke Surabaya untuk tinggal bersama papi dan mami. Walaupun demikian, karena hubungan Hansi dengan adik-adiknya sangat kompak, dan juga karena cinta mereka kepada emak dan engkong, mereka selalu datang berkumpul lagi di rumah ini. Biasanya pada hari-hari raya seperti Paskah, Natal, dan Tahun Baru. Supaya Mike, tolong foto yang kedua. Terima kasih. Nah, foto ini diambil sekitar 20 tahun yang lalu. Ayah Hansi sudah meninggal, tetapi emak yang di tengah tetap menjadi magnet yang menyatukan anak-anak dan cucu-cucunya. Di foto ini terlihat lengkap, termasuk Tante Dewi, tante saya satu-satunya dari keluarga Sihan, Hansi, yang tidak terlihat pada foto yang pertama. Jadi seperti bisa dilihat di sana, Hansi Nardi, kemudian ada yang paling bungsu Om Pri, Tante Tita, Mama saya, emak,
ayah saya, adik Asi, satu-satunya yang perempuan, Tante Dewi, dan Om Har. Kemudian, tolong foto yang ketiga. Terima kasih, sampai mic. Nah, inilah foto yang dari dulu pertama yang kalian lihat foto cuma kita cucu bertiga. Saat itu sekarang sudah berkembang menjadi belasan yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Seperti yang saya katakan dalam acara-acara besar hari raya kita sering berkumpul dan bernostalgia di Batu. Bagi yang belum tahu, Hansi sebagai seorang karateka adalah seorang jago masak. Mungkin menurun dari emak saya yang juga pintar masak. Favorit saya, sup merah dan bakmoy. Makanan khas dari rumah Batu yang sampai sekarang masih ingat, masih muncul dalam pembicaraan kalau saya lagi ngobrol dengan tante atau om. Sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Hansi pernah berkata, kalau Om Nardi nggak pernah ketakutan, nggak punya uang untuk makan. Kalau terpaksa, buka aja gerobak nasi goreng di muka rumah. Pasti banyak yang datang. Karena Hansi suka memasak, dia kadang memasak untuk keluarga di saat-saat keluarga, adik-adiknya berkunjung di Batu. Kadang dia promosi dulu. Ayo nanti datang, tahun baru, tak mas ana babi kecap. Dia suka begitu kadang-kadang. Omong-omong soal tahun baru, Hansi juga suka bermain poker dengan teman-teman keluarga untuk menyambut tahun baru. Pada saat itu saya yang masih berusia 10 tahunan, kepingin sekali ikut nimbrung dan melean ya semalam. Tapi saya harus dipaksa tidur karena masih kecil. Paling tidak pada kesempatan yang lain, Hansi sempat mengajarkan saya bermain poker. Suatu pengetahuan yang sampai sekarang saya masih pakai dalam acara-acara santai bersama teman saya. Selain jago masak, Hansi juga adalah jago cerita. Mungkin ini bukan hal yang baru lagi bagi warga yang pernah ngobrol dengan Hansi. Kalau Hansi sudah cerita, serulah. Satu jam lewat tanpa terasa. Betul nggak, Asian Chandra? Mungkin pada semua senior yang pernah dengan Hansi merasa sesuatu yang sama. Berada di sekitar Hansi bagi saya tidak pernah membosankan. Selain selalu saya dikasih uang setiap kali sama ke Batu, selalu ada saja bahan pembicaraan atau cerita menarik darinya. Saya bisa mendengar cerita yang sama 2-3 kali tanpa bosan. Saya ingat waktu Hansi bercerita tentang turnamen di Jepang di tahun 1975, di mana Sensei Richard berhadapan dengan Sato, yang dikenal sebagai David versus Goliath. Hansi bercerita dengan ekspresi muka, dengan gerakan tangan, membuat cerita sangat hidup. Seakan saya duduk di depan panggung, melihat kejuaraan itu dengan mata kepala saya sendiri. Dengan kesibukannya sebagai pimpinan pusat, Hansi juga sempat mengingat hal-hal kecil yang tidak penting baginya, tapi membuat keponakan-keponakannya senang, seperti menulis surat. Saya tahu sekarang tidak ada lagi yang menulis surat, semua pakai email dengan teks bahkan. Tapi walaupun pada saat itu, siapa sih yang mau tulis surat kepada keponakannya? Saya tahu Hansi menulis puluhan surat per bulan kepada anggota, kepada warga, tapi dia masih ingat untuk menulis surat kepada ponakan-ponakannya. Hansi juga ingat dengan ulang tahun keponakannya. Saya ingat pada waktu ulang tahun saya yang ke-12, Hansi Nadi datang dari Batu ke Surabaya, membawa surprise gift dengan tanpa diundang. Kita tidak ada acara apa-apa hari itu. Hansi tahu-tahu muncul dengan senapan angin hadiah untuk saya. Suatu yang saya banggakan, saya pamerkan kepada teman-teman, karena tidak ada yang punya pada saat itu. Masih banyak yang mau saya ceritakan, tapi untuk sekarang, saya akan tutup sharing ini dengan ini. Saya tahu di masa hidupnya, Hansi adalah seorang yang disegani.
dihormati, dicintai oleh warganya. Tetapi 11 tahun setelah Hansi meninggalkan kita, melihat perguruan yang masih berjalan saat ini, melihat foto-foto Hansi yang masih muncul di Facebook, dengan kutipan dari pesan-pesannya yang masih diingat oleh warganya. Melihat warga yang masih berlatih bersama lewat Zoom di tengah pandemik ini. Melihat warga yang masih berlatih bersama di dojo memakai masker. Semua ini sangat menyentuh hati saya dan menimbulkan apresiasi baru saya terhadap Sianadi yang lebih tinggi. Sungguh luar biasa dampak dan aspirasi vision dan keteguhan hati yang tak mau menyerah dari pemuda dari Batu ini. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Kaico Lili, Tian Chandra, dan semua pengurus perguruan yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Para pembina, warga, dan simpatisan atas cinta dan kesetiaan pada almarhum Hansi Nardi. Atas waktu, tenaga, biaya, dan pikiran yang telah diberikan kepada perguruan ini. Sehingga legasi dan impian dari Hansi Nardi tidak berhenti saat beliau meninggal, tetapi tetap berlanjut sampai sekarang dan bertahun-tahun yang akan datang. Os.